Nah, ini di tangan saya ini ada iPhone 11 ya. Dan kasusnya iPhone 11 ini dia suka nge-restart atau mati sendiri di kisaran waktu 2 sampai 3 menit ya. Nanti kita akan coba, tapi kita akan hidupkan dulu teman-teman ya. Mungkin di sini yang mengundang teman-teman ke video ini ya karena mungkin punya kendala yang sama. Dan saya akan coba sedikit share ya, kenapa sih iPhone 11, iPhone 12, bahkan iPhone 13 itu eh, kebanyakan penyakitnya seperti ini ya. Ya sebenarnya ini adalah sensor otomatis dari iPhone teman-teman ya. Jadi kalau dia mendeteksi suatu kesalahan pada hardware atau sistemnya, makanya dia restart sendiri begitu ya. Ini mungkin sebagai indikator agar eh, iPhone-nya diperbaiki seperti itu. Nah, sekarang kita pakai timer ya. Kita pakai timer ini hidup sampai berapa menit sih? Nah, ini nggak sampai 3 menit biasanya mati. Karena saya coba dari kemarin tetap seperti itu ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, buat teman-teman yang mempunyai kendala yang sama atau permasalahan yang sama ya, jangan terburu-buru panik ya. Karena nanti wah ini harus begini-begini, ini harus belah mesin dan sebagainya, enggak ya. Sabar aja untuk analisa ya, untuk kerusakan-kerusakan pada HP-nya ya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan biar nggak fatal ya. Ini mau 1 menit ya. Ini udah 55, nah 56. Kita tunggu teman-teman ya, sabar aja dulu. Nanti ini saya akan kasih tahu ya teman-teman bagaimana sih cara cek kerusakan pada iPhone itu nanti. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ya, bener nggak di kisaran 2 sampai 3 menit itu HP restart sendiri ya. Saya akan buktikan dulu teman-teman ya. Mungkin ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua. Udah mau 2 menit. Nah, ini mati teman-teman ya. Ini mati atau nge-restart ya. Dan ini udah beberapa hari ya, kata pemilik HP ini karena bukan saya yang punya ya. Nah, kita hidupkan lagi. Dan sekarang kita cari tahu ya, apa sih sebenarnya permasalahannya kenapa HP ini suka restart atau hidup mati sendiri ya. Mm, 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 mm. Nah, untuk cari tahu ya, kira-kira komponen apa sih yang rusak atau kendala apa sih yang terjadi pada iPhone saya, kenapa restart sebelum 3 menit udah restart sendiri kan, jadinya kita nggak bisa pakai gitu ya. Dan sekarang kita akan cek di Panic Full ya. Panic Full. Panic Full itu apa sih? Jadi ini tempat kita cek atau deteksi kerusakan pada iPhone kita ya. Kita masuk ke privasi dan keamanan, analisis peningkatan, data analisis ya.
kita cari yang panic pool P dia, atau kita ketik aja ya, ini bisa kita ketik panic pool. Nah, zoom out nih, mana kita cari dulu. Nah, dia nih, ini kurang besar ini. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah ketemu dia, missing sensor ya, kodenya PRS 0 ya, PRS 0. Kita akan cari sekarang ya, apa sih PRS 0 itu. Jadi ini kodenya ya, kode pada kerusakannya ya. Mati lagi kayaknya. Nah, ini dia teman-teman, PRS 0 ya. Ini yang keluar dari panic pool-nya tadi, ada kode PRS 0 ya, atau PRSO pada iPhone 11 mengacu pada flag charging port atau konektor pengisian daya. Nah, jadi ini udah ketahuan teman-teman ya, kenapa iPhone ini ya di kisaran waktu 2-3 menit itu restart sendiri ya. Dan sesuai dengan analisa panic pool yang ada di iPhone ini tadi, menunjukkan kode PRS 0 atau PRSO ya. Dan itu artinya ini minta diganti. Kita akan coba ya, tanpa kita copot total, kita akan coba ini saja dulu ya, dari apa namanya, dari luar ya. Sebelumnya saya pernah cabut ini teman-teman ya, saya nggak pakai konekan dari apa flexi chargingnya ini, cuma tetap dia hidup mati. Tapi kita akan coba untuk menggantinya ya teman-teman. Kita ganti ya, apakah dia masih hidup mati di kisaran waktu 2-3 menit, apa sudah enggak ya. Kita menentukan ini untuk flexi charging pada iPhone 11 ya. Ini sebenarnya sempat saya copot untuk beberapa komponennya, karena untuk memasang flexi charging ini memang harus dicopot komponen-komponen yang menghalangi, yang tidak lagi gitu ya. Nah, nanti ada yang penting upload ya. Oke, ini kita sudah pasang ya, dan coba kita akan hidupkan ya. Dan memang tadi apa namanya, di data panic pool-nya itu menunjukkan angka ya, atau kode dari partnya ini ya, yang flexible charging-nya. Coba kita hidupkan teman-teman. Ini kok ada yang ini ya, kurang kencang ya. Nah, sekarang kita coba ya, setelah kita pasang flexi chargingnya, apakah masih hidup mati di bawah 3 menit ya. Oke, kita akan hidupkan timer ya. Ini biar kita sama-sama lihat apakah ini work untuk mengganti flexi chargingnya ya. Oke, kita tunggu sampai 3 menit lebih ya. Ini udah sebelumnya ya. Kita ini bekas yang tadi nih, yang waktu restart pertama. Kita hentikan, ulangi aja, mulai. Oke, kita tes.
Ini kalau restart sendiri begini kan susah makanya, baru mau balas WA 2 menit sudah mati. Baru mau dengar musik 2 menit sudah mati, baru mau nonton YouTube 2 menit sudah mati, bahkan belum 2 menit sudah mati ya. Mungkin dengan solusi ini teman-teman tahulah bagaimana sih cara atau solving problem dari iPhone 11 itu ketika restart sendiri ya. Nah, nah untuk kode-kodenya ya teman-teman bisa searching seperti cara saya tadi ya. Dia ada kode khusus untuk part atau komponen-komponennya. Kalau teman-teman bingung bagaimana mengartikannya, tinggal cari ya. Seperti cara yang tadi itu di Google, ketik kodenya nanti akan keluar sendiri. Nah, teman-teman akan diartikan sama Google. Ternyata kode ini adalah komponen ini, kode ini adalah komponen itu, kayak gitu ya. Ini udah 1 menit berlalu ya. 1 menit berlalu ya, 1,5 menit ini. Ya kita sabar aja menunggu, nggak usah dipercepat. Oke, udah mau 2 menit. Oke. Masih mulus ini. Ini bekas apa nih? Tapi ini masih mulus kok. Ini kotor ya karena tempat servisnya kotor, ini bekas fluk. Ini udah 3 menit ya, kita lebihin aja jadi 4 menit ya. Soalnya untuk kasus iPhone itu kebanyakan memang dia mati di kisaran menit kedua sampai menit ketiga, itu memang rata-rata ya. Kalau nggak percaya teman-teman bisa cari itu di YouTube atau di mana kayak ya, googling gitu ya. Ini udah mau 4 menit teman-teman. Yuk kita tunggu sampai 5 aja ya sekalian ya. Nah, biar valid ini bahwa memang yang rusak itu fleksi chargernya iPhone 11 ini ya. Ini komponennya ya. Ini kita udah copot. Kalau bisa teman-teman jangan buka sendiri ya. Ini disarankan agar dibawa ke teknisi karena nanti takutnya salah eksekusi karena ada beberapa komponen yang harus apa namanya dibuka dulu ya. Dan obengnya ini enggak seperti obeng kebanyakan. Kalau untuk iPhone itu ada obeng khusus ya, ada obeng bintang ya, kayak gini kecil-kecil ya. Dan jangan sampai nanti salah masang baut, bisa jadi jebol mesinnya dan rusak sama sekali. Yang tadi hilang mungkin 400.000, malah HP-nya yang rusak yang belasan juta ya. Nah ini udah mau 5 menit teman-teman ya. Nah, udah 5 menit. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa HP ini sudah normal kembali teman-teman ya. Nah, tadi step pengerjaannya itu yang pertama jangan panik ya. Itu yang pertama. Yang kedua
cek di panic pool-nya ya, dengan cara di video saya tadi ya. Itu harus dicek di panic pool, dan di panic pool itu akan muncul kode nanti tentang kerusakannya atau missing atau error ya di sana. Nah, teman-teman untuk kode itu yang nggak tahu bisa langsung googling ya. Dan yang ketiga, jangan kerjain sendiri ya kalau bukan teknisi. Ya, takutnya nanti ini akan menambah kerusakan pada komponen iPhone. Yang keempat, ya mending biayanya lebih banyak daripada rusak gitu ya. Malah rusak itu hilang uangnya lebih banyak kayak gitu ya. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kerusakan pada iPhone-nya ya, dan bisa menjadi salah satu referensi ya tentunya. Dan buat teman-teman teknisi mungkin ya, ini pengalaman saya sepede ini ya. Ini kebetulan ini juga apa namanya, saya mau tanya teman-teman juga bingung kemarin, tapi sempat dalami analisa dan alhamdulillah ketemu caranya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.